Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah perusahaan ternama bernama PT Krieger Jaya Sentosa. Pada suatu hari perusahaan tersebut baru saja mendatangani kontrak besar dengan klien baru. Kesepakatan itu dirayakan dengan pesta mewah oleh jajaran manajemen. Namun di balik kemeriahan tersebut tersimpan keputusan kejam. Perusahaan harus memecat hampir seluruh karyawannya dan mengganti dengan orang-orang baru yang lebih muda. Di tengah pesta yang berlangsung meriah, suasana mendadak berubah ketika seorang pria bernama Hans Fischer datang dengan penuh amarah. Ia menuntut keadilan atas keputusan perusahaan. Para penjaga berusaha menghentikannya. Tetapi pemimpin perusahaan yang bernama Zack memilih membiarkan Hans berbicara. Hans adalah karyawan lama yang telah mengabdi sejak perusahaan itu masih merintis. Sayangnya setelah kepemimpinan berpindah ke tangan Zack yang merupakan anak dari pendiri perusahaan, Hans justru menjadi salah satu orang yang dipecat. Dengan memohon, Hans pun meminta agar dirinya tetap dipertahankan. Ia bahkan rela gajinya dipotong demi bisa terus bekerja. Namun Zack tetap bersikeras pada keputusan perusahaan dan minta Hans pergi. Mendengar penolakan itu, emosi Hans pun memuncak. Secara tiba-tiba, ia mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah Zack. Zack yang ketakutan pun berusaha menenangkan Hans. Ia mengingatkan bahwa mereka berdua sama-sama memiliki keluarga dan meminta Hans berpikir dua kali. Ketika Zack memejamkan mata karena tegang, situasi justru berakhir tragis. Hans memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol tersebut. Meninggalkan trauma mendalam bagi semua yang menyaksikannya. Setelah kejadian mengerikan itu, Zack segera menelpon istrinya yang bernama Amy dan memintanya menyusul ke Italia untuk menenangkannya. Amy pun bersiap berangkat. Terlihat bahwa kamar mereka telah dipenuhi perlengkapan bayi, mengisyaratkan harapan besar yang pernah mereka miliki. Malam harinya sambil menunggu kedatangan Amy besok, Zack yang masih diliputi trauma mencoba menenangkan diri di sebuah bar. Namun ketenangannya terusik oleh seorang wanita berbisik yang memesan minuman mahal berbahan zaitun. Tak ingin memperpanjang urusan, Zack meminta bartender memenuhi pesanan wanita itu. Tak disangka, wanita tersebut justru duduk di samping Zack dan memperkenalkan dirinya sebagai Julia. Percakapan pun terjadi. Meski demikian, Zack berusaha menjaga jarak dan menunjukkan cincin pernikahannya sebagai tanda bahwa ia telah menikah. Ia juga bercerita bahwa keesokan harinya ia akan melaksanakan bulan madu yang tertunda bersama istrinya. Mereka akan menginap di hotel mewah, menaiki balon udara, dan mengunjungi berbagai destinasi wisata. They say your trip sounds perfect. Namun entah bagaimana ceritanya, Julia justru berhasil menggoda Zack hingga ia terjerumus dalam hasutan setan dan menjalin hubungan terlarang. She means the world to me. Keesokan paginya, Zack sudah berada di dalam mobil bersama Amy menuju hotel impian mereka di Cortina d'Ampezzo, Italia. Di perjalanan, Zack menceritakan peristiwa traumatis tentang karyawan yang bunuh diri di hadapannya. Namun di tengah perjalanan, ponsel Zack menerima pesan dari seorang yang tak dikenal. Pesan itu ternyata berasal dari Julia. Julie mengancam dan memeras Zack. Ia menuntut uang sebesar 500.000 euro karena hubungan yang telah terjadi di antara mereka. Karena takut Amy mengetahui semuanya, Zack memilih mengabaikan pesan tersebut. Tak lama kemudian mereka pun tiba di hotel mewah tujuan bulan madu mereka. Meski berada di tempat yang indah, Zack tidak benar-benar merasa tenang. Ia merasa seolah-olah Julia mengikutinya. Sir? Teror pesan terus berdatangan dan semakin membuat pikirannya kacau. Meski begitu, Zack mencoba bersikap biasa saja dan memutuskan mematikan ponselnya agar bisa menikmati waktu bersama istrinya. Di tengah momen yang seharusnya membahagiakan itu, Amy masih diliputi rasa bersalah akibat keguguran yang pernah dialaminya. Menyadari hal tersebut, Zack berusaha menenangkan dan menguatkan istrinya. We'll get there. Keesokan harinya, Zack dan Amy akhirnya memulai tur balon udara yang telah lama mereka nantikan. Setibanya di lokasi, mereka disambut oleh Henry, pria yang akan bertugas sebagai pengemudi sekaligus pemandu perjalanan. Henry menjelaskan bahwa mereka masih harus menunggu penumpang lain.
Sambil menunggu, ia pun menyampaikan sejumlah aturan serta prosedur keselamatan selama penerbangan. Tak lama kemudian, penumpang terakhir yang dinantikan akhirnya datang. Dan orang itu ternyata adalah Julia. Hi, Julia. Melihat kehadiran Julia, Zack langsung merasa canggung dan berusaha menutupi semuanya. Setelah semua siap, balon udara pun mulai terangkat dan perjalanan resmi dimulai. No. Saat mencapai ketinggian tertentu, Henry mengajak mereka menikmati minuman anggur. Ia membuka botol tersebut menggunakan sebilah pisau yang selalu dibawanya. Percakapan pun mulai mengalir. Julia mengaku bahwa dirinya juga bekerja di PT Krieger Jaya Sentosa. Namun Zack pura-pura tidak mengenalnya dengan alasan jumlah karyawannya sangat banyak. Sementara itu, Amy tampak tertarik dan mulai bertanya tentang cara kerja balon udara. Menanggapi rasa penasaran Amy, Harry menjelaskan bahwa balon udara hanya bisa dikendalikan dengan menaikkan dan menurunkan ketinggian. Arah perjalanan sepenuhnya mengikuti hembusan angin, dan justru disitulah keunikan serta pesona balon udara. Ia juga meyakinkan bahwa balon udara termasuk salah satu moda transportasi udara yang paling aman. Untuk mencairkan suasana, Harry mengajak mereka bernyanyi atau berteriak sekeras mungkin agar bisa melepaskan beban pikiran. Beautiful. Amy dan Julia mengikuti ajakan tersebut dengan antusias, sementara Zack justru terlihat semakin panik. That's original. Zach, I did it. Setelah itu mereka mulai berfoto bersama untuk mengabadikan momen. Namun suasana kembali berubah ketika Julia menyerahkan ponselnya kepada Zack untuk difoto. Tapi di layar ponsel itu, Zack mendapati pesan ancaman. Julia menegaskan bahwa jika Zack tidak mentransfernya sekarang juga, ia akan menghancurkan hidupnya. Tapi sekali lagi, Zack memilih mengabaikan ancaman tersebut dan berpura-pura tenang. Tak lama kemudian, balon udara melayang di atas perbukitan terjal yang curam. Situasi itu sempat membuat Amy dan Zack panik. Meski demikian, Harry segera menenangkan mereka dengan menaikkan ketinggian balon hingga kondisi kembali aman. Saat suasana mulai stabil, emosi Julia justru memuncak. Ia menuntut Zack agar mengungkapkan semuanya di hadapan istrinya, membuat Amy dan Henry kebingungan. If you show your hand, you're gonna lose your hand. What are you talking about? Ketegangan itu sempat mereda ketika seekor elang tiba-tiba melintas dan hampir menyambar Amy. Tak lama setelahnya, Julia meminta Harry untuk memutar balik balon. Permintaan tersebut langsung ditolak karena mereka sedang berada di atas wilayah perbukitan yang berbahaya. Merasa rencananya tidak berjalan sesuai keinginan, Julia akhirnya membongkar semuanya di hadapan Amy. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui keguguran Amy dari cerita Zack. Julia bahkan menyebutkan detail pribadi Zack, termasuk tanda lahir di bokong dan kaos kaki berkode miliknya. Mendengar hal itu, Amy menuntut penjelasan dari Zack. Tapi dengan tenang, Zack mencoba mengelak. Ia mengatakan bahwa Julia hanya berusaha memerasnya demi uang. Menurut Zack, semua tuduhan itu hanyalah rekayasa. Ia mengakui bahwa mereka sempat minum bersama, tapi menegaskan tidak pernah terjadi hubungan terlarang. Zack juga berdalih bahwa tanda lahir tersebut bisa saja diketahui dari media sosial. Mendengar pertengkaran itu, Harry hanya bisa lolat-lolo dalam kebingungan. Namun tanpa sadar, balon udara mereka justru telah mencapai batas ketinggian maksimal. Harry berniat menurunkannya demi keselamatan, tapi Julia melarang keras. Dalam kondisi emosi yang tak terkendali, Julia merebut pisau milik Harry dan mendorongnya ke arah Zack. You don't need a radio, right? If we escape. All right, I don't do that. Your point, please. You're putting. Saat Julia lengah, Harry langsung menyergapnya. Perkelahian itu pun tidak terhindarkan. Sayangnya, pertikaian itu menyebabkan selang tabung gas balon terlepas dan memicu kebakaran yang mengenai tubuh Julia. Untungnya Harry segera mengambil alat pemadam api dan berhasil mengendalikan keadaan dan situasi kembali tenang. Setelah kekacauan tersebut, balon udara justru terus naik tanpa kendali. Harry berusaha menurunkannya, tapi tali pembuka pembuang gas udara telah terputus. Karena itulah Harry terpaksa memanjat untuk mencoba meraihnya. Got it?
Di tengah situasi yang menegangkan itu, Julia tiba-tiba panik dan tanpa sengaja mendorong Harry hingga terjatuh dan tewas seketika. Tanpa pengendali, balon terus melayang semakin tinggi dan menyebabkan turbulensi hebat. Zack dan Julia semaput karena pusing dan tekanan. Dalam kondisi kacau tersebut, Amy mencoba memanjat untuk menyambungkan kembali tali pembuang gas udara balon. Sesampai di atas, Amy juga malah ikut tersemaput. Beruntung ia kembali sadar tepat waktu. Dengan sisa tenaga, Amy berhasil menyambungkan tali ventilasi sehingga balon perlahan mulai turun. Setelah keadaan sedikit terkendali, Amy segera membangunkan Zack yang masih pingsan akibat turbulensi. Menyadari bahaya yang ada, Zack kemudian mengikat Julia dan membekap mulutnya karena menganggapnya terlalu berisiko. Dalam situasi genting itu, Zack kembali meyakinkan Amy bahwa dirinya tidak pernah tidur dengan Julia. Ia bahkan menunjukkan unggahan media sosial yang memperlihatkan tanda lahir di bokongnya. Melihat bukti tersebut, Amy pun mulai merasa tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama karena balon udara melayang mendekati sebuah bukit terjal. Alright, good. What do we do? We get lighter. Let's take this one too. Karena panik, mereka segera membuang beberapa tabung gas untuk mengurangi beban. There's not gonna be a lighter unless we clear that. Meskipun begitu, tabrakan tetap tak terhindarkan. Balon itu berguling perlahan dan bagian sampingnya robek akibat menghantam batu tajam. Untungnya, mereka masih bisa selamat. Setelah keadaan sedikit membaik, Amy membuka penutup mulut Julia agar ia bisa minum. Meski tubuhnya dipenuhi luka bakar, emosi Julia masih belum mereda. We're here and do what you like, huh? Tak lama kemudian, balon memasuki awan tebal yang membatasi jarak pandang. Is this okay? Di tengah ketegangan itu, Julia diam-diam berusaha mengambil pisau milik Harry. Menyadari gelagat tersebut, Zack mulai bersandiwara. Ia bertanya kepada Julia alasan sebenarnya ia menargetkan dirinya. Di luar dugaan, Julia akhirnya mengungkap kebenaran bahwa Hans Fischer, karyawan yang bunuh diri di hadapan Zack, adalah ayahnya. Julia menjelaskan bahwa selama puluhan tahun ayahnya telah mengabdi di perusahaan tersebut, bahkan sejak sebelum ia lahir. Namun bagi Zack dan manajemen baru, pengabdian itu dianggap tidak berarti dan menganggap Hans sebagai sampah. Rasa dendam itulah yang mendorong Julia melakukan semua tindakan nekat ini. Dalam meluapkan amarah, Julia tiba-tiba bangkit dan menusuk Zack. Meski terluka, Zack masih bertahan. We can help you. We can say. Amy segera mencoba bernegosiasi dan menenangkan Julia agar tidak membunuh suaminya. Namun dari belakang, Zack tiba-tiba memukul kepala Julia menggunakan tabung gas LPG dan seketika Julia pun tewas di tempat. Emmy. Setelah itu, Amy segera mengobati luka tusuk yang dialami Zack. Oh God. Here. Hold this. Okay. What else to do? Belum sempat bernapas lega, mereka kembali dihadapkan pada ancaman tebing curam di depan mata. Mereka dengan segera kembali membuang barang-barang yang ada di balon. Dalam kondisi terdesak, Zack bahkan menyarankan agar jenazah Julia ikut dibuang. Namun Amy menolak keras usulan tersebut. Saat membuang tas milik Julia, Amy menyadari adanya arah angin berbeda di bawah balon. Mengikuti instingnya, ia pun menurunkan ketinggian balon ke arah aliran angin tersebut, dan perlahan balon menjauh dari tebing dan mereka pun berhasil selamat dari maut.
Setelah situasi sedikit mereda, pertengkaran kembali terjadi. Amy menyalahkan Zack atas semua kekacauan ini karena ia mengkhianatinya dengan mentraktir minum seorang wanita. Di tengah adu argumen itu, Amy tiba-tiba kejeglok akibat dasar keranjang balon yang hangus terbakar sebelumnya. Meski masih terluka, Zack sempat menatap Amy sejenak sebelum akhirnya menolongnya. Jack! Sayangnya setelah menyelamatkan Amy, cobaan belum berakhir. Hujan badai mendadak menghadang, sementara sobekan pada balon semakin melebar hingga membuat balon sulit dikendalikan. You're fucking crazy. Karena tak ada pilihan lain, dengan nekat Amy pun kembali memanjat dan berusaha mengikat sobekan kain balon itu. Untungnya, upayanya berhasil dan balon kembali stabil hingga mereka terhindar dari maut untuk kesekian kalinya. I don't know if this is work. Setelah keadaan kembali tenang, kecurigaan Amy muncul lagi. Ia mempertanyakan bagaimana Julia bisa mengetahui kaos kaki berinisial milik Zack. Zack pun kembali menyangkal dan berusaha menghindar. Tak puas dengan jawaban itu, Amy mencoba mencari bukti di ponsel milik Julia. Sayangnya, Zack diam-diam membuang ponsel tersebut. Meski begitu, Amy tidak kehabisan akal. Ia meminta Zack menyerahkan ponselnya sendiri. Dari situlah kebenaran terungkap. Amy menemukan video rekaman buatan Julia yang sedang bercocok tanam dengan Zack. Dalam rekaman itu, Zack bahkan terdengar menghina Hans Fischer, ayah Julia, dengan sebutan sampah. Fakta tersebut menjelaskan alasan kemarahan Julia dan semua kekacauan yang terjadi. Setelah terpojok oleh bukti, Zack akhirnya mengakui semuanya. Ia meminta Amy memaklumi perbuatannya dengan alasan tekanan pikiran dan kekecewaan karena lama tidak dapat jatah selama Amy larut dalam kesedihan akibat keguguran. Namun penjelasan itu sama sekali tidak bisa diterima oleh Amy. Dengan tegas, Amy akan menuntut perceraian. Mendengar hal itu, Zack pun justru semakin menghina Amy. Ia merendahkan masa lalu Amy yang hanya seorang guru taman anak-anak. Dan kini ia bisa hidup mewah hanya dengan mengepel dan mencuci baju Zack. Perkataan itu pun melukai perasaan Amy hingga kemarahannya memuncak. Ia bersumpah akan menceraikan Zack dan mengambil hak harta Gonogini. Ancaman itu membuat Zack mencoba mendekati Amy, tetapi Amy refleks mendorongnya, yang membuat Zack terperosok keluar keranjang balon udara dan hanya sempat bergelantungan pada tali. Ia memohon agar Amy menolongnya. Namun dalam amarah yang telah memuncak, Amy justru menurunkan jenazah Julia. Akibatnya Zack jatuh bersama jenazah tersebut dan tewas. Tak lama kemudian Amy berhasil mendarat dengan selamat. Ia lalu membakar balon udara itu untuk menghilangkan seluruh bukti. Setelah api membesar, Amy berjalan menjauh meninggalkan lokasi kejadian dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Turbulence. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. No, stop!